Kita mulai persekutuan doa kita malam ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan untuk sama-sama berkumpul dalam persekutuan doa hari Rabu ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang berkenan Tuhan atas persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Biarlah lewat persekutuan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Oke, saya putarkan sebuah lagu. Sebelumnya mohon maaf, saya sudah cari lagu ini dalam versi full bahasa Indonesia, tapi tidak menemukan yang versi yang bagus. Jadi nanti di pengulangan lagunya dalam bahasa Inggris gitu. Saudara, saya putarkan pujian buat kita nyanyikan bersama. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena serbaikannya pada kita. Oh, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Oh, give thanks. Biar lewat pujian ini kita mau terus belajar ya, datang mengucap syukur kepada Tuhan meskipun di dalam segala kelemahan kita, tapi kita percaya dalam kelemahan kita, di situ kuasa Tuhan boleh semakin nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya mau mengajak kita untuk masuk dalam doa syafaat. Oke, baik. Saya mau mengajak setiap kita untuk kita mau sama-sama berdoa bagi gereja, terutama bagi seluruh gereja yang ada di seluruh dunia, gimana supaya setiap gereja boleh terus fokus, bersatu hati dan berfokus pada pekerjaan Tuhan dan juga amanat agung yang sudah Tuhan berikan bagi kita sebagai umat percaya untuk terus memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid. Yang berikutnya sekaligus kita juga mau berdoa untuk bersyukur atas training misi yang sudah diselenggarakan di bulan Agustus kemarin, dan kita juga berdoa agar setiap program yang sudah dilakukan oleh gereja ini bukan cuma sekedar program, tapi boleh menyentuh hati setiap kita untuk terus kita mau sama-sama bermisi melalui penginjilan pribadi masing-masing gitu. Sekaligus kita juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan dan juga pengurus gereja Elion yang saat ini sedang mempersiapkan program gereja untuk tahun 2023. Mari sama-sama kita buka suara dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama Tuhan, mau berdoa Tuhan untuk setiap gereja yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan bagaimana sebelum Engkau pergi Tuhan, naik ke surga Tuhan, Kau meninggalkan satu amanat agung bagi setiap kami umat-Mu untuk terus melakukan misi Tuhan, untuk mengerjakan amanat agung, menjadikan semua bangsa ini murid-Mu Tuhan. Tuhan ajar setiap kami Tuhan, terutama gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk kami boleh tidak semakin terpecah belah Tuhan, tapi kami boleh sama-sama bersatu hati Tuhan dan terus mengingat akan pekerjaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Untuk kami terus berfokus pada amanat agung yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk program gereja Tuhan di bulan yang lalu Tuhan, kalau training The Unfinished Story sudah boleh selesai diselenggarakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui program ini juga Tuhan, setiap peserta jemaat yang mengikuti program ini boleh terus Roh Kudus Engkau gerakkan Tuhan untuk mau melakukan penginjilan pribadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja Elion, yang pada bulan-bulan ini Tuhan sedang mempersiapkan Tuhan program gereja untuk tahun depan, tahun 2023. Kami menyerahkan Tuhan setiap rencana akan program mendatang ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mau senantiasa menuntun setiap pengurus, setiap hamba Tuhan yang ada Tuhan. Biarlah kami semua ini boleh benar-benar Tuhan mempersiapkan program tahun depan dengan baik Tuhan. Dan ajar setiap pengurus dan juga hamba Tuhan boleh semakin peka Tuhan akan kehendak-Mu, apa yang Engkau ingin kerjakan melalui gereja kami. Kami menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, saya juga mau mengajak setiap kita untuk kita mau berdoa bagi bangsa kita Indonesia di awal bulan September ini, bagaimana pemerintah sudah menaikkan harga BBM dan
Untuk itu pemerintah juga membuat program bantuan tunai yang disalurkan kepada rakyat kecil pasca kenaikan harga BBM. Kita mau berdoa supaya proses dari penyaluran bantuan tunai itu boleh benar-benar sampai kepada rakyat kecil yang membutuhkan. Dan kita juga mau berdoa untuk bangsa kita, di mana pada bulan lalu Menteri Kesehatan memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan kasus COVID dengan varian yang baru yang diprediksi akan masuk ke Indonesia pada bulan Januari 2023. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk bangsa kita supaya boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Sama-sama kita buka suara dan berdoa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana Tuhan pada awal bulan ini Tuhan pemerintah melalui kebijakannya harus menaikkan harga BBM Tuhan, dan dari dampak ini juga terjadi berbagai demonstrasi di berbagai daerah Tuhan. Tapi Tuhan lewat kebijakan yang lain juga pemerintah menyalurkan bantuan tunai bagi masyarakat yang membutuhkan Tuhan pasca kenaikan BBM ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap proses penyaluran dari bantuan ini Tuhan, biarlah benar-benar boleh sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan tunai itu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap pejabat yang bekerja Tuhan, yang menyalurkan setiap bantuan ini. Roh Kudus yang mau sentuh hati mereka supaya mereka mau benar-benar bekerja dengan baik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, biarlah Indonesia ini boleh terus ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, di mana akan diprediksi terjadi lonjakan kasus COVID yang baru pada Januari 2023 nanti Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini, kami percaya bangsa ini terus ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sekalipun angka COVID boleh Tuhan izinkan melonjak Tuhan, tapi kami berdoa biarlah semua boleh terus ada dalam kendali, kontrol, dan bisa ditangani dengan baik Tuhan lewat pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya juga mau mengajak setiap kita untuk berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, untuk Evangelis Anto, mahasiswa, hamba Tuhan yang membantu pelayanan di pos PI Pakuwon City saat ini sedang positif COVID, juga beserta istri dan juga anaknya, dan informasinya sedang dirawat di Rumah Sakit Husada Utama. Mari kita mau sama-sama berdoa supaya mereka boleh cepat pulih dan cepat dinyatakan negatif dari COVID. Begitu juga mertua dari Evangelis Anto saat ini masih isolasi mandiri di rumah, dan berdasarkan hasil kemarin masih tetap negatif. Biar kami sama-sama berdoa supaya mertua dari Evangelis Anto boleh terus dikuatkan secara fisik dan tidak terinfeksi COVID. Sekaligus kita juga mau berdoa untuk jemaat Aichen yang diinformasikan saat ini ada luka di kaki yang susah sembuh dikarenakan ada varises di kakinya. Lalu juga ada Ai Ing yang suka kadang punggungnya sakit, dan kalau sakit pengaruhnya sampai ke saraf kaki. Begitu juga ada Ai Chin, di mana saat ini kandungan natrium dalam tubuhnya itu turun, terus kakinya masih lemas, tapi bersyukur sudah sadar 100% dan tidak demam lagi, tidak sumar lagi. Namun untuk proses radiasi di kepala masih ditunda untuk beberapa hari ke depan. Mari sama-sama kita buka suara bersama untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Evangelis Anto Tuhan yang beserta istri dan juga anaknya yang saat ini sedang terinfeksi
positif COVID Tuhan. Bahkan mereka sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau yang mau campur tangan dalam setiap proses pengobatan mereka Tuhan. Supaya mereka boleh kembali dipulihkan Tuhan. Berikan kekuatan tubuh supaya mereka boleh mempunyai imun tubuh yang baik dan boleh melawan virus COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mertua dari Evangelis Anto Tuhan yang saat ini Tuhan masih di rumah Tuhan dan sampai hari kemarin masih negatif Tuhan hasil tesnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan biarlah Engkau yang terus mau melindungi, berikan kekuatan tubuh supaya mertua dari Evangelis Anto ini boleh terus sehat Tuhan, kondisi tubuhnya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Aichan Tuhan yang sampai saat ini Tuhan luka di kakinya susah untuk disembuhkan diakibatkan oleh varises yang ada di kakinya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudaranya Aiing yang kadang Tuhan menderita sakit punggung Tuhan, dan jika sakit sampai mempengaruhi saraf di kakinya, kami juga berdoa buat Aichin yang saat ini masih lemah tubuhnya, tangan dan kakinya juga masih lemas Tuhan, dan masih memerlukan berbagai pengobatan lanjutan Tuhan. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus mau menyertai mereka, Engkau yang mau campur tangan Tuhan dalam setiap proses pengobatan yang harus mereka lalui. Berikan kekuatan fisik Tuhan, supaya mereka boleh disembuhkan. Engkau juga berikan sukacita di hati mereka Tuhan, untuk mereka boleh melewati setiap proses pengobatan yang harus dijalani Tuhan. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan Pendeta Edi Chiang, jadi malam ini kita ada mendengarkan kesaksian dari Semu Risiani. Semu Risiani, selamat Halo, malam Ivo. Semu. Wah, Selamat thank you. malam. Thank you sudah mau hadir sama-sama kita di sini. Jadi ini saya bercerita dikit. Jadi saya tuh dari bulan lalu mau menghubungi Semu Risiani untuk mau hadir di persekutuan malam ini, tapi awalnya agak gimana ya, canggung, hubungi nggak ya gitu. Akhirnya minggu lalu memberanikan diri untuk menghubungi Semu Risiani, dan Semu ya puji Tuhan bersedia untuk hadir sama kita di sini dalam persekutuan 2. Thank you Semu untuk kehadirannya. Ya, sama-sama Ivan. Thank you udah diundang untuk sharingnya. Ya, Semu apa kabarnya Semu? Ya, puji Tuhan sehat. Baik-baik Ivan, thank you. Semu sibuk apa aja hari-hari ini? Ya, sejak sepeninggalnya Penginjil Budi, saya sebenarnya kan memang sudah aktif bekerja sejak 2 tahun yang lalu ya. Nah, terus ketika Penginjil Budi sakit di bulan Juli itu pas saya di kantor yang lama itu off. Jadi saya masih ada kesempatan untuk merawat Penginjil Budi selama di rumah sakit. Lalu rencana masuk kerja waktu itu kan bulan Agustus, tapi saya akhirnya mulai aktif kembali bekerja sejak pertengahan Agustus gitu. Terus saya juga ikut komunitas bagi orang-orang yang kehilangan pasangan. Jadi setiap hari ada komunitasnya gitu. Wah, luar biasa Semu. Jadi Semu malam ini Ivon mau tanya-tanya beberapa pertanyaan, tapi bukan soal gimana perasaannya Semu gitu setelah ditinggal oleh almarhum Evangelis Budi gitu, tapi terus terang Ivon cukup ini ya kagum gitu dengan kesaksian Semu waktu di malam duka.
waktu itu di rumah duka gitu. Jadi ada beberapa kesaksian, pernyataan semu yang Ivon pengen highlight malam ini gitu untuk ditanyakan lebih lanjut gitu untuk semu boleh memberikan kesaksian gitu. Jadi Ivon mau flashback sedikit gitu. Jadi waktu di malam duka itu semu itu memberikan kata sambutan gitu waktu itu, dan semu itu ada bilang gitu di semu waktu itu malam itu bilang semasa hidup dari almarhum Evangelis Budi, semua itu diajarkan untuk belajar melepaskan gitu, untuk belajar memegang secara longgar gitu, bahwa apa yang kita punya itu bukan punya kita gitu. Itu kalimat semu yang Ivon pengen highlight malam ini gitu. Dan terus terang agak lumayan waktu malam itu mendengarkan semua bilang seperti itu, wow gitu buat Ivon itu wow gitu. Nah, dan waktu itu semua cerita flashback gimana meninggalkan Jakarta gitu ya, semua ditantang gitu untuk melepaskan, meninggalkan kehidupan di Jakarta gitu, dan mengikuti almarhum Evangelis Budi untuk melayani gitu ke daerah gitu, dan sampai hari ini di Surabaya. Semua dari perjalanan hidup semua sampai hari ini gitu, semua boleh cerita nggak gimana prosesnya Semu Risyani terus memaknai arti dari kalimat itu gitu, melepaskan dan memegang secara longgar itu. Iya, Ivan, thank you sebelumnya. Jadi sebenarnya waktu itu saya nggak langsung mengiyakan ajakan untuk pergi pelayanan ke daerah waktu itu, karena kan waktu itu saya sudah istilahnya lagi aktif-aktifnya berkarir. Jadi saya sudah merintis karir kan udah 20 tahun waktu itu. Jadi posisi karir saya lagi menanjak gitu kan. Terus ketika dibilang ayo kita pelayanan ke daerah gitu kan, ke Sumatera, ke Lampung waktu itu. Tapi waktu itu saya nggak mengiyakan. Terus saya malah kasih opsi, bagaimana kalau penginjil Budi aja yang pergi, nanti saya Sabtu Minggu saya terbang ke sana gitu kan. Nah, waktu itu pikiran saya karena masih mengejar ambisi gitu kan. Tapi setelah itu penginjil Budi ya itu kan, dia nggak melarang jangan atau apa, enggak. Dia hanya kasih saya sebuah statement. Kan waktu itu saya dapat panggilan interview lagi di perusahaan multinasional di bidang food gitu kan. Nah, terus dia makan di restoran itu, terus dia ketemu ada sumpitnya itu ada tulisan berdua lebih baik daripada seorang diri. Terus dia kasih ke saya, apa yang kamu bisa dapat maknakan dari hal ini gitu kan. Ya berarti untuk pergi pelayanan itu ya harus berdua gitu kan, nggak boleh sendiri gitu. Nah, itu maksudnya dalam proses itu proses perenungan gitu kan, akhirnya bisa menemukan itu. Dan ketika saya ditanya, ayo karir yang kamu kejar itu sebenarnya adalah pemberian Tuhan gitu kan. Jadi ketika kita melayani, berkat Tuhan itu diberikan kepada kamu gitu kan. Jadi maksudnya bukan hasil usaha saya gitu kan. Kalau saya dapat karir yang bagus, dapat kerjaan yang bagus, income yang bagus gitu, itu bukan karena hebat saya, tapi itu karena pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan minta kamu lepasin ya, apa yang harus kamu lakukan gitu kan. Diajak merenung kan, saya jadi diajak merenung gitu. Jadi nggak dipaksa gini, nggak, tapi hasil saya merenung, hasilnya saya bisa merespon gitu kan. Ternyata dalam perenungan itu ya saya menemukan bahwa seperti panggilan Abraham dan Sarah gitu kan. Ketika disuruh Tuhan untuk pergilah, keluarlah dari negeri tempatmu, pergilah dari rumah ayahmu dan ibumu ke negeri yang telah kujanjikan kepadamu gitu kan. Nah, jadi waktu itu ya saya hanya
merespon ya, merespon untuk belajar taat. Belajar taat akan panggilan Tuhan ketika dipanggil pelayanan pergi kemana, belajar taat. Dan saya nggak mau seperti istrinya Lot kan. Istrinya Lot kan waktu disuruh keluar dari rumahnya itu dia masih sayang akan rumahnya, harta bendanya, gitu kan. Terus dia nengok ke belakang, terus akhirnya jadi tiang garam. Terus saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan kalau saya pergi, tinggalin semua yang ada di Jakarta, segala rumah, keluarga, karir, pekerjaan, teman-teman, semuanya itu biarlah saya bisa tinggalkan, pergi ke depan tanpa menoleh ke belakang. Dan itu saya lakukan biarlah untuk menyenangkan Tuhan, taat. Jadi saya belajar taat kepada Tuhan dan belajar taat kepada suami, gitu kan, tunduk. Ya, luar biasa. Thank you, semua itu akan selalu Ivon ingat juga untuk belajar memegang dengan longgar gitu ya. Bahwa apa yang kita punya itu bukan punya kita gitu, tapi semua dari Tuhan gitu, dan ya oleh Tuhan dan untuk Tuhan gitu. Semua waktu malam itu juga Ivon sempat ngobrol-ngobrol dengan Semu gitu, dan Semu itu cerita gitu. Waktu itu kan Semu baru pulang liburan dari Bali ya, dan waktu itu kan Ya, Ivon tanya, Semu liburannya sama Evangelis Budi, terus Semu bilang, oh enggak, pergi sendiri dengan teman-teman, karena Evangelis Budi nggak pernah mau ambil cuti gitu katanya. Jadi selama pelayanan juga di Elion Pakuan City nggak pernah ambil cuti, hanya ngambil cuti waktu ibu dari Evangelis Budi meninggal gitu. Nah, iya. iya itu luar biasa ya. Maksudnya semua bilang waktu itu, karena kalau penginjil Budi bilang kalau penginjil Budi cuti, nanti siapa yang akan melayani jemaatnya di Pakuan City gitu. Itu luar biasa gitu. Cuman Ivan mau tanya dari sisi semua gini ya, sebagai istri gitu, apa semua nggak pernah komplain gitu kok pelayanan terus, nggak pernah ambil cuti gitu, kapan waktunya dengan keluarga gitu, gimana Uh, Sepuh? iya, karena setiap hari kan kita udah bersama ya. Jadi Hmm. sejak kami sekeluarga ke Lampung itu kami selalu bersama-sama setiap hari gitu kan. Di Lampung, apalagi di Lampung itu kami itu kayak retreat, setiap hari itu kayak retreat. Maksudnya di dalam terus gitu kan, suasananya masih pedesaan gitu, masih ada sawah-sawah. Jadi ya kami menikmati waktu kebersamaan kami itu gitu. Jadi ketika nggak harus pergi bersama keluarga, itu nggak harus pergi keluar gitu kan. Ketika kita di dalam itu adalah waktu bersama dengan waktu kebersamaan kami gitu. Juga selama pandemi kan juga kan kita di dalam terus kan, nggak kemana-mana. Itu kita menikmati waktu kebersamaan gitu kan. Jadi memang penginjil Budi itu nggak suka gitu ya bersenang-senang di luar, itu dia nggak terlalu senang jalan-jalan gitu ya. Jadi ya itu dia nggak pernah, waktu di Lampung pun juga nggak pernah ambil cuti pulang ke Jakarta. Jadi selama 4 tahun di Lampung itu dia nggak pernah perayaan pulang Imlek atau malam atau liburan Natal, itu nggak pernah. Jadi selalu istilahnya jaga kandang domba-dombanya gitu. Semua support penuh ya, itu salah satu support istri yang luar biasa semua. Semua dari obrolan waktu itu kayaknya banyak sekali gitu, pelajaran apa ya, kayak nilai-nilai yang Evangelis Budi tanamkan gitu buat semua gitu, kayak ya Ivan juga ingat gitu ya waktu itu penginjil Budi itu bawa koran gitu di gereja gitu. Waktu itu saya tanya, penginjil Budi masih langganan koran gitu. Lalu penginjil Budi itu bilang, oh enggak, jadi setiap saya mau ke gereja Pregolan, saya selalu lewat lampu merah. Di lampu merah itu selalu ada ibu yang berjualan koran gitu.
Jadi saya bilang ke ibu itu setiap kali lampu merah kalau lihat mobil saya, ibu datang ke saya ya, saya beli korannya ibu gitu. Jadi makanya waktu itu penyanyi Budi sempat bawa koran gitu ke gereja waktu saya tanya itu gitu. Jadi, apa ya? Semua bisa cerita nggak? Maksudnya apa aja sih nilai-nilai pelajaran hidup yang evangelis almarhum Budi yang pernah tanamkan gitu untuk semua dan juga untuk keluarga gitu. Iya, sesuai dengan namanya ya, Budi Dermawan. Dia itu memang orangnya dermawan gitu kan. Kepada siapa aja ya, memang udah sifatnya seperti itu ya. Dia nggak bisa lihat orang lain susah itu, dia nggak bisa ngeliat yang namanya orang menderita, dia nggak bisa lihat orang mengalami ketidakadilan, dia nggak bisa ngelihat orang susah deh, orang yang lemah itu pasti dia bantu, dia tolong. Nah, di lampu merah itu memang saya juga awal-awalnya kan maksudnya ngapain beli koran gitu kan, numpuk di rumah gitu kan. Terus ternyata saya baru tahu ketika sama-sama dalam perjalanan itu ya, penginjil Budi bilang, saya ini beli koran bukan karena beli koran gitu, tapi ini adalah wujud iman saya, bahwa ketika Tuhan masih berikan saya rezeki, Tuhan masih berikan saya hidup, saya bisa berbagi kepada orang ini gitu kan. Dan ibu ini adalah janji iman saya gitu. Dan ketika setiap hari saya lewat pas ke kantor gitu, perjalanan ke kantor waktu itu pasti berhenti tuh di lampu merah perapatan Kertajaya. Nah, ada ibu-ibu yang matanya sebelah matanya itu ada gangguan gitu kan. Jadi setiap dia lihat mobil kita, dia langsung kasih. Terus ibu itu bilang, "Bapak jangan pernah tinggalin saya ya," gitu. Saya sampai ketawa gitu. Ini ibu-ibu sampai ngefans sama kamu gitu kan. Sampai bilang jangan pernah tinggalkan saya gitu kan. Maksudnya karena selama pandemi itu kan pendapatan si ibu ini sedikit gitu kan. Jadi orang takut beli koran. Nah, tapi penginjil Budi tetap setia beli korannya si ibu ini gitu. Jadi itu adalah sebagai ungkapan syukurnya dia setiap hari gitu kan. Saya mau bagiin berkat ini kepada si ibu itu gitu. Demikian, Ivon. Ya, semua. Ini Ivon punya pertanyaan terakhir gitu. Semua Ivon ingat gitu ya di masa-masa waktu penginjil Budi di rumah sakit gitu, kami di grup pengurus juga sering mendapat update gitu tentang kondisinya, lalu minta bantuan doa gitu. Dan oh ya, Ivon juga ingat gitu waktu Semu sempat berbicara waktu di malam duka, Semu itu bilang di awal tahun 2022 di mana Evangelis Budi waktu itu khotbah ya di tanggal 1 Januari di ibadah tahun baru waktu itu di Pregolan, dan Evangelis Budi waktu itu temanya tentang trust his heart gitu, dan semua bilang ternyata khotbah itu ditujukan untuk saya gitu. Waktu malam itu semua bilang gitu, ternyata khotbah tanggal 1 Januari di hari tahun baru itu ditujukan untuk saya gitu. Pertanyaannya Ivon gini, semua apakah dengan apa yang sudah semua alami sampai saat ini, adakah sempat marah mungkin sama Tuhan gitu? Oh, enggak dengan ya. apa yang sudah terjadi gitu? Iya. Sebenarnya khotbah yang tanggal 1 Januari itu kan dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku, maka aku akan melembutkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, gitu kan. Nah, ketika kita berseru minta tolong sama Tuhan,
seperti keadaan waktu Penginjil Budi sakit sampai akhirnya harus kembali ke rumah Bapak, pasti kita yang namanya manusia pasti minta disembuhkan. Tapi kalaupun Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang kita pengen, biarlah kita tetap percaya pada Tuhan gitu. Karena seperti yang di khotbahnya itu juga Penginjil Budi kan ada kasih ilustrasi lagu ya, yang waktu selama pandemi kan lagu itu selalu diputar di awal Ya. sebelum kita ibadah kan pasti kan dengar lagu itu kan. God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. Ya kan, jadi when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. Jadi ketika kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di depan kita nggak bisa ngelihat rencana Tuhan, tapi satu-satunya yang bisa kita pegang adalah kita ya percaya hatinya Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik untuk kalau kita bilang Tuhan itu jahat, itu nggak mungkin. Tuhan itu nggak seperti itu gitu. Jadi ya memang ya banyak sih. Jadi saya kayak semalam gitu saya baru buka lagi renungan bagaimana gitu kan. Ternyata itu juga berbicara lagi buat saya gitu kan. Yang itu adalah Never Walk Alone itu ya. Ya, bagaimana episode yang season 5 yang episode nomor 8 itu kan terakhir 14 Juli itu bagaimana terakhir dari Penginjil Budi. Nah, di situ dikatakan juga you never walk alone. Kalau Tuhan minta kita untuk setia, untuk full heart, sepenuh hati melakukan terus hidup bagi Kristus dan memberitakan tentang Kristus kepada orang lain, maka Tuhan tidak akan membiarkan kamu berjalan sendirian. Dan terus Penginjil Budi juga bilang biarlah kita itu let's walk the walk and not only talk the walk. Jadi kita lakukan gitu perintah Tuhan, nggak cuma ngomong doang gitu kan, kita lakukan gitu kan. Jadi pesan Penginjil Budi kepada saya dan kepada seluruh orang-orang yang mendengarnya adalah supaya terus hidup bagi Kristus dan terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan setia gitu. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kamu berjalan sendirian. Jalan sendiri. Iya. Ya, oke. Semua thank you buat kesediaannya, kesaksiannya malam hari ini. Nanti saya mau minta Pak Edi Chiang untuk memimpin doa, mendoakan semua. Sekaligus juga mau berdoa untuk firman Tuhan semua. Thank you. Thank you, Yvonne. Biar Tuhan pakai semua terus dalam komunitas semua yang baru buat orang-orang yang kehilangan pasangannya. Ya, thank you. Tuhan berkati. Pak Edi, silakan. Baik, saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk Temu Risiani ya. Baik untuk kehidupan sehari-hari bersama dengan anak yaitu Josephine. Kita doakan pekerjaan mereka, studinya Josephine, dan juga kita doakan untuk Tuhan yang pelihara, membangun terus imannya dan pelayanannya juga di Laguna ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan. Kami tetap bersyukur kepadamu karena kasih setia Tuhan yang memberi kekuatan dan memelihara hidup kami, khususnya anakmu Ibu Risiani, Semu Risiani, dan juga anaknya Josephine. Bapa, kami pada saat ini mau berdoa baginya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri Allah yang setia, gembala yang baik itu yang terus akan menjaga, memelihara kehidupan sehari-hari dari Semu Risiani. Baik dalam pekerjaannya sehari-hari yang dia sudah tekuni sebulan terakhir ini, mohon Tuhan memberkati sehingga dia boleh berhasil di mata Tuhan dan juga boleh menjadi berkat di tempat pekerjaan. Berkati juga Josephine dalam studi sehingga dia terus boleh diberi kesehatan yang baik dan boleh studi dengan baik juga. Makasih Bapak, kami mau berdoa juga untuk
kehidupan rohani, mengikut Tuhan sehari-hari bagi Semu dan juga Jojo, dalam mereka terus boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang terus semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Iman mereka terus boleh bertumbuh dan memperkenankan hati Tuhan. Dan akan berdoa untuk pelayanan mereka, pelayanan Semu dan juga Jojo yang melayani di Laguna. Mohon Tuhan juga memberkati sehingga keberadaan mereka, pelayanan mereka boleh jadi berkat. Dan mereka juga diberkati melalui pelayanan di sana. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan menyerahkan semua Risyani dan Josephine ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi. Baik semua. Ya, saudara, malam hari ini kita juga akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Ya, kita akan baca secara bertanggapan ya, tapi saudara-saudara mungkin agak bersautan. Kita baca dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya baca dengan ganjil ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dengan tidak jemu. Hanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, sekian pembacaan firman Tuhan ya. Tema perenungan kita malam hari ini adalah doa yang tekun ya. Nah, saudara, pernahkah saudara berdoa ya untuk satu keadaan yang saudara alami, satu keadaan yang mungkin saudara anggap buruk ya, supaya itu bisa berubah jadi baik atau lebih baik? Ya, saudara berdoa sekian lama, lalu karena keadaan tidak berubah, lalu kemudian saudara berhenti berdoa ya. Saudara, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Contoh saja, misalnya kita ini pandemi sudah 2 tahun lebih, ya. Belum lagi ada perangnya Ukraina. Nah, kita setiap minggu doain ya. Nah, mungkin ada sebagian orang yang sudah berhenti berdoa, malas berdoa ya. Kok seperti tidak berubah ya? Sudahlah, berhenti saja berdoa ya. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita berdoa dengan tekun itu adalah ciri kesungguhan ya. Jadi berdoa dengan tekun itu adalah satu ciri kesungguhan. Nah, Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan ya, dan Dia memberikan perumpamaan ini untuk menegaskan ya, untuk menegaskan bahwa orang yang berdoa dengan tekun itu adalah satu ciri dari kesungguhan ya. Dia menceritakan satu perumpamaan tentang orang janda ya yang punya masalah hidup ya. Mungkin dia membutuhkan keadilan dari seorang hakim yang tidak adil sebenarnya ya, yang tidak peduli dengan orang lain. Tapi karena janda itu terus-menerus datang, pagi dan malam, minta supaya persoalannya dibantu, dibela ya. Maka hakim itu berpikir, waduh, saya tidak takut siapapun, tapi daripada saya direpotin, diganggu terus sama wanita ini, ya sudahlah, saya ikuti saja apa maunya ya. Dan di sini Tuhan Yesus bicara tentang ketekunan dari janda ini ya. Sampai seorang hakim yang tidak peduli saja mau menolong dia atau
mengikuti permintaannya ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan kalau hakim yang tidak adil aja bisa itu, nah apalagi ya Bapamu yang di surga, begitu ya. Tapi sekali lagi ini bicara tentang doa yang tekun, ya, doa yang tekun. Tapi saudara, kita harus perhatikan juga bahwa tekun saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena mungkin saja orang tekun itu hal yang salah, ya. Jadi yang lebih penting lagi adalah apa yang mendorong kita menjadi tekun. Ya, apa yang mendorong kita menjadi tekun? Ada orang tekun itu tekun berdoa ya dengan konsep yang salah. Ya, dia tekun berdoa tapi konsepnya salah. Misalnya dia menganggap doa itu atau berdoa itu seperti mantra, ya. Jadi semakin sering didoain, semakin sering diucapkan itu lebih besar khasiatnya. Jadi kayak mantra, ya. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius ya, ketika dia mau mengajarkan tentang doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu berdoa, janganlah kamu bertele-tele. Bertele-tele itu kan pengulangan-pengulangan yang sia-sia, ya, yang seperti mantra itu, ya. Ya, ini apa? Konsepnya salah, ya. Jadi pemahamannya salah, walaupun tekun tapi salah. Nah, karena itu tekun harus didasari dengan pemahaman yang benar. Yaitu apa? Pemahaman bahwa Allah itu berdaulat. Tuhan kita itu berdaulat. Ya. Apa artinya berdaulat? Ya. Ini saya mau melihat ada dua aspek. Ya. Aspek pertama adalah berdaulat itu, kalau dikatakan Tuhan berdaulat itu artinya dia berkuasa. Dia sanggup melakukan apapun. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, itu kan kata firman Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah Allah yang berdaulat. Ya, jadi kita melihat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta yang buta sejak lahir, membangkitkan orang mati, ya, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia tetap sama dulu, sekarang dan seterusnya. Dia tetap Allah, bukan? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan apapun. Itulah Allah yang berdaulat. Ya. Nah, kalau Allah berdaulat seperti itu, apa respon yang diharapkan dari kita yang percaya? Tentu saja yang diharapkan, yang respon yang diharapkan adalah bahwa kita percaya sepenuhnya. Dan karena kita percaya sepenuhnya, kita berdoa dengan tekun. Sama seperti sikap janda tadi ya, kepada hakim yang itu, dia tekun. Karena dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menolong dia cuma hakim ini. Ya. Saudara, di dalam Alkitab juga ada contoh seorang ibu yang meminta kepada Yesus dengan tekun. Seorang wanita, sebenarnya bukan wanita Yahudi, non-Yahudi, ya, Sirofenesia, orang Kanaan. Datang pada Tuhan Yesus berkata, Tuhan, tolonglah anakku yang kerasukan setan. Ya, seorang perempuan Sirofenesia. Tuhan Yesus menjawab dia, ya, aku hanya datang bagi domba-domba Israel. Ya. Tapi wanita ini terus berkata, Tuhan, tolonglah anakku. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang lebih keras lagi. Tidak patut roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Waduh, ini menyakiti hati ya. Tapi wanita ini berkata, ya benar Tuhan. Tapi roti untuk anak-anak itu juga menjatuhkan remah-remah. Nah, saudara, wanita ini benar-benar tekun ya. Meminta dengan tekun sampai seperti itu sikap. Dia tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong dia. Ya. Itulah ketekunan yang keluar dari kepercayaan kepada Allah yang berdaulat. Yang sanggup melakukan apapun. Ya. Nah, saudara, saya pernah dengar kesaksian dari seorang artis ya. Mungkin saudara pernah dengar. Namanya Robby Sugara itu ya. Yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Pergi dengan wanita lain. Lalu anak-anaknya berdoa supaya papa mereka ini kembali pulang ke rumah. Ya, bertobat maksudnya. Berapa tahun mereka berdoa untuk papanya? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Dan selama mereka berdoa itu seperti tidak ada tanda-tanda apapun bahwa papa mereka akan kembali. Sampai sebagian dari antara mereka juga sudah mulai berhenti berdoa. Tapi ada satu yang terakhir masih terus berdoa. Dan akhirnya menolong keluarga ini dan memulihkan keluarga ini. Ya. Satu contoh kesaksian orang yang tekun ya, minta tekun berdoa. Saya juga berdoa bagi saudara-saudara saya, karena saudara saya dulu kan semua tidak percaya ya. Jadi satu-satu didoain. Sekarang belum semua, ada sebagian satu-satu mulai percaya. Belum semua, masih harus didoakan. Sudah berapa tahun? Sudah lama ya, 20 tahun lebih juga. Nah, saudara, ini aspek pertama dari
Allah yang berdaulat, dia berkuasa, dia sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Respon yang diharapkan dari kita adalah percaya dan berdoa dengan teguh. Percaya sepenuhnya dan berdoa dengan teguh. Yang kedua, dari Allah yang berdaulat itu adalah artinya Tuhan itu berwenang, berotoritas, ya, memutuskan apapun sesuai kemauannya, sesuai kehendaknya. Ya, jadi Tuhan bisa jawab ya terhadap apa yang kita minta. Tuhan juga bisa jawab tidak terhadap apa yang kita minta, atau dia jawab tunggu nanti. Terserah Tuhan. Itu namanya berdaulat. Dia berotoritas, berwenang, putuskan apapun sesuai dengan kemauannya. Ya kalau kasarnya itu sakarape. Walaupun tentu tidak dalam pengertian buruk ya, tapi pengertian memang itu adalah kewenangannya. Ya. Nah, saudara, apa respon yang diharapkan kalau Allah berdaulat seperti itu? Kalau kita berdoa dengan tekun dan dengan pemahaman yang benar bahwa Allah itu berdaulat, dan dia berdaulat itu berarti dia berwenang memutuskan apapun sesuai kemauannya, maka respon apa yang diharapkan dari kita? Tidak ada lain, ketaatan. Ketaatannya bahwa apapun yang Tuhan jawab, ya, tidak, atau tunggu, itu pasti itu merupakan haknya, kewenangannya sepenuhnya, dan kita percaya bahwa itu yang terbaik. Nah, saudara, seperti dalam Alkitab, Paulus juga pernah mengalami ya, bagaimana dia harus mentaati kedaulatan Tuhan ketika dia mengatakan bahwa dia itu mengalami duri dalam daging. Ada orang yang mengatakan itu penyakit yang membuat dia susah melihat, ya, matanya terganggu, rusak ya. Ada juga mengatakan penyakit punggung sehingga dia itu susah jalan lurus, sakit badannya semua. Ya, kita tidak tahu persis apa, tapi itu jelas kelemahan tubuh yang sangat mengganggu dia. Ya, sehingga dia minta Tuhan tolong kalau bisa itu diangkat. 3 kali dia berdoa. Itu dalam pengertian 3 kali itu satu permohonan yang sungguh-sungguh ya, minta supaya itu diangkat. Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang tidak. Paulus taat karena dia tahu itu kehendak Tuhan. Dan karena itu kehendak Tuhan, dia tahu bahwa itu yang terbaik. Sama seperti itu kita pun juga harusnya taat karena kita percaya, kita tahu bahwa apa yang Tuhan atur adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun kita belum tentu mengerti segala sesuatunya pada saat ini. Nah, saudara, adanya aspek kedua ini bahwa Allah berdaulat itu berwenang memutuskan apapun sesuai kemauannya, termasuk menjawab tidak, menjawab nanti, tunggu, dan sebagainya. Itu membuat kita merasa kurang nyaman, kurang aman. Waduh, ada ketidakpastian dalam doa kita ini. Dikabulkan enggak ya? Jangan-jangan tidak, jangan-jangan nanti. Itu membuat kita gelisah di dalam doa kita karena ada ketidakpastian. Ya. Kita maunya kalau bisa cuma satu aja deh, pokoknya Tuhan mampu, ya, yang pasti dijawab ya. Tapi Tuhan tidak begitu, kan? Ada aspek kedua ini yang kita juga harus terima. Sehingga kadang-kala kita berpikir masih perlu berdoa enggak ya kalau membuat kita tidak jelas seperti ini. Saudara, tentu saja kita harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan kita manusia. Ya. Tapi yang saya ingin katakan juga adalah bahwa doa itu harus kita pahami bukan hanya sebatas ekspresi iman. Oh, karena saya punya iman, saya ekspresikan iman saya minta, Tuhan jawab. Karena saya percaya Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya beriman, maka permintaan saya dikabulkan. Memang benar aspek ini ada juga. Dan itu bisa terjadi, sering terjadi. Tapi doa bukan hanya sebatas ekspresi iman. Ya. Doa juga bukan hanya sebatas ekspresi ketaatan. Ketika Tuhan bilang tidak, lalu kita terima. Ya wes, ya berarti saya sudah taat ya. Saya sudah tunduk, maka beres gitu ya. Tidak juga hanya sebatas ini. Jadi doa tidak hanya sebatas ekspresi iman kita, ekspresi ketaatan kita. Karena kalau cuma dua ini, ya kita akan gelisah itu tadi. Yang nomor satu apa yang nomor dua ya? Doa kita ini dijawab apa enggak ya? Kita harus beriman atau taat ya? Bingung ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ini memang merupakan pergumulan rohani. Tapi ada aspek ketiga dari doa. Doa adalah ekspresi kasih. Di mana kita membangun relasi dengan Tuhan lewat doa. Jadi doa tidak bisa dilihat hanya semata-mata untuk mendapatkan apa yang kita mau, atau terpaksa taat ketika kita tidak dapat apa yang kita mau. Tapi doa juga harus dilihat sebagai satu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Dan satu kesempatan, ya,
satu kesempatan yang kita bisa ambil, yang kita diberi kesempatan untuk ambil, untuk lebih kenal Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan lewat doa. Ketika kita sudah jadi lebih kenal Tuhan, lebih dekat Tuhan, kita akhirnya juga menjadi lebih kuat, lebih percaya, termasuk menerima aspek kedua tadi, ekspresi ketaatan. Kita hanya bisa lebih taat karena kita sudah lebih dekat dengan Tuhan, sudah lebih kuat di dalam Tuhan. Dan inilah tujuan tertinggi dari hidup Kristen. Bahwa yang utama bukan lagi diri kita, tapi kedekatan kita dengan Tuhan. Yang utama bukan lagi permintaan kita, tapi kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi fokus doa kita bukan lagi permintaan kita, tapi relasi kita dengan Tuhan. Ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi dari hidup Kristen. Mengenal Kristus dan kekuatannya. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia. Itu yang ku kehendaki. Dan kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus meyakini bahwa ketika dia semakin mengenal Kristus, dia juga akan semakin mengalami dan menerima kuasa atau kekuatannya. Kekuatan Kristus yang terbukti dari dalam kebangkitan. Kuasa yang membangkitkan dia. Itu juga akan semakin nyata di dalam diri orang yang mengenal Kristus. Lewat doa itulah kita makin kenal dan juga makin dekat dengan dia. Ya, dan itulah yang menjadi tujuan iman kita, ya, menjadi lebih kenal dan lebih dekat, sehingga kita jadi lebih kuat dalam mengikuti Tuhan. Saudara, jika kita mau memiliki iman yang seperti itu, iman yang lebih dekat, iman yang lebih kuat, ya, maka tidak ada cara lain. Kita harus berdoa dengan tekun. Karena lewat doa, kita mengambil kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Ya, doa adalah ekspresi kasih Tuhan kepada kita, dan juga akhirnya kasih kita kepada Tuhan yang semakin berkah. Nah, saudara, sebagaimana janda yang datang pada hakim ini, bagi janda ini tidak ada yang akan menghalangi dia untuk datang pada hakim itu. Karena hakim itu satu-satunya yang dapat menolong dia. Paling tidak itu yang dia pahami. Bagi kita, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk datang pada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang mengasihi kita. Dengan kasih yang tidak bersyarat. Kita bisa datang apa adanya kepada dia. Dan dia akan menerima kita. Kita tinggal datang dengan hati yang terbuka, hati yang tulus. Dan dia akan menerima kita. Karena di dalam darah Yesus kita sudah diampuni dan kita sudah diterima, bukan? Dan karena itu kita bisa datang untuk dekat. Datang untuk bersekutu dengan Yang Maha Kudus. Yang mulia itu, kita diberi kesempatan untuk berdekat. Dekat dengan yang mulia, apalagi yang maha mulia, membuat kita juga kecipratan kebaikannya, kekuatannya. Lewat doa, kita bertumbuh. Lewat doa, kita makin dekat dengan Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tekun berdoa. Tidak jemu-jemu berdoa. Tidak berhenti, tidak putus asa di dalam berdoa. Tapi tetap mempercayai-Mu. Mempercayai-Mu Tuhan sebagai yang berdaulat. Yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya itu Tuhan. Dan juga yang menerima bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang berwenang atas hidup kami. Atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan karena di dalam doa juga kami boleh datang berdekat dengan Tuhan yang mulia itu. Berdekat dengan Tuhan yang penuh kasih dan kekuatan yang ilahi itu. Di dalam doa kami menjadi dekat dan mendapat bagian di dalam kekuatan. Terima kasih Tuhan karena hak istimewa yang Kau berikan kepada kami dalam Kristus. Kami boleh menghampiri tahta hadirat Allah setiap saat Tuhan buka kesempatan itu bagi kami. Tolong kami untuk menggunakannya, menikmatinya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau mengakhiri persekutuan doa
malam ini saya akan memutarkan sebuah pujian, biarlah saya teringat lewat pujian yang akan kita dengar ini, saya teringat bagaimana kisah Musa ya, waktu Musa naik ke gunung Tuhan dan berdoa gitu, minta Tuhan untuk terus berjalan beserta dengan bangsa Israel gitu. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Nanti di akhir pujian saya minta tolong Evangelis Hans untuk menutup kita dalam doa. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri, Yesus selalu beserta kami. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Kami boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan doa ini, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan secara khusus untuk semua Resiani. Bagaimana Tuhan boleh terus nyatakan kasih setia, pemeliharaan Tuhan, bahkan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik yang terus boleh menolong, memimpin, dan menuntun langkah kami. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah terus kami boleh setia, untuk kami boleh berdoa, membangun relasi kami dengan Tuhan yang terus
semakin dalam mengenal Engkau ya Bapa. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, apapun peran kami. Kami mohon penyertaan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kiranya Tuhan, kehadiran kami di tengah dunia ini, dimanapun Tuhan izinkan kami berada, biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang dimana orang boleh melihat hidup kami, dan ketika mereka lihat hidup kami, mereka boleh melihat Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Apapun boleh kami alami dalam kehidupan ini, asalkan Tuhan terus boleh ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih penginjil Hans doanya. Dari Ivon masih ada masalah? Udah Pak Edi. Silakan Pak Edi, mungkin ada pengumuman? Ya, baik, ada 1-2 pengumuman ya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua Syani yang sudah sharing dan bisa membangun iman kita boleh tetap setia mengikut Tuhan ya. Terima kasih semua. Dan Ya, yang kedua, dengan senang hati Pak Edi. ya. Dan yang kedua, untuk persatuan doa kita, Rabu depan masih tetap online via Zoom. Ya, Rabu depan tanggal 21 ya, 21 September ya. Pokoknya kalau Zoom pesertanya lebih banyak ya. Tidak ada kendala waktu atau jarak ya. Nah, tapi tanggal 28 kita akan onsite ya. Karena itu seminar oleh Pendeta Yakub Tri Handoko ya, yang membahas tentang LGBT ya. Nah, ini sebenarnya bicara tentang etika Kristen, bagaimana kita menilai segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ya dari sudut pandang Kristen. Kali ini membahas tentang LGBT ya. Nah, ini isu yang juga cukup hangat. Jadi kita bisa ikuti, kemungkinan bisa hybrid ya, jadi onsite dan online. Tapi ini yang saya tahu sekarang adalah onsite. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi kalau saudara bisa datang gereja, sebulan sekali kita bergabung ya di gereja. Nah, nanti di bulan Oktober selama 4 minggu ya, itu mulai tanggal 5 Oktober sampai 26 Oktober 4 kali Rebu, kita akan online terus. Karena itu ada kelas EBS ya. Kalau kelas EBS kita putuskan untuk online saja selama 4 minggu ya. Jadi onsite-nya cuma 28 September ini ya. Rabu keempat bulan ini. Setelah itu 4 kali kita akan online selama EBS ya. Nah, EBS-nya bicara tentang 10 firman ya, terutama bagian yang pertama, hukum pertama hingga hukum keempat, yang bicara tentang relasi vertikal kita dengan Tuhan ya. Nanti akan disampaikan oleh tim hamba Tuhan ya. Kemudian satu lagi, tolong saudara tetap doakan juga hari Minggu tanggal 25 Desember ya. Hari Minggu tanggal 25 Desember, kebaktian umum 1 dan 2, kita mengundang Pendeta Beni Solihin ya. Salah satu pengkhotbah KKR yang sering juga diundang di mana-mana. Pak Beni akan berkhotbah di tempat kita di Pregolan hari Minggu tanggal 25 September ya. Mengajak kita kembali membaharui semangat kita, mendorong kita untuk terus semangat mengikut Tuhan ya. Karena itu saya juga mengundang saudara doakan dan hadiri ya, ibadah di gereja kita tanggal 25 September. Maka bukan cuma kita yang hadir, ajak keluarga kita yang belum percaya ya. Mungkin ini momen yang baik buat mereka untuk mendengar ya satu KKR, untuk membawa mereka datang pada Tuhan, mengenal Tuhan ya. Karena itu bawalah teman keluarga kita hadir dalam ibadah tanggal 25 September khususnya untuk KKR ini ya. Baik, sekian pengumuman saya. Selamat malam, Tuhan memberkati.